Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardo. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Hai Ukti Fillah, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Umi Hesti dalam Mutiara Solehah. Kali ini saya akan berbagi tentang 7 amalan yang setara dengan pahala ibadah haji. Pemerintah telah mengumumkan tahun ini tidak lagi menyelenggarakan ibadah haji. Bagi calon jamaah yang batal lagi berangkat haji, tidak perlu khawatir. Ada amalan-amalan harian yang setara dengan ibadah haji dan umroh. Ustadz Hanif Lutfi dalam bukunya Amalan Ibadah Bulan Dzulhijjah menuliskan ada 7 amalan yang jika diamalkan bisa berpahala haji. Amalan ini ada yang berat dan ringan. Bahkan begitu ringannya insya Allah semua bisa melakukannya setiap saat. Walaupun ringan, namun pahalanya sangat luar biasa, kata Ustadz Hanif Lutfi. Yang pertama, umroh di bulan Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang wanita, "Apa alasanmu sehingga tidak ikut berhaji bersama kami?" Wanita itu menjawab, "Aku punya tugas untuk memberi minum pada seekor unta di mana unta tersebut ditunggangi oleh ayah fulan dan anaknya ditunggangi suami dan anaknya. Ia meninggalkan unta tanpa diberi minum. Lantas, kamilah yang bertugas membawakan air pada unta tersebut." Lantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu karena umroh Ramadan senilai dengan haji." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz Muslim disebutkan, umroh pada bulan Ramadan senilai dengan haji. Hadis riwayat Muslim. Dalam lafaz Bukhari yang lain disebutkan, sesungguhnya umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari. Imam Nawawi rahimahullah berkata, yang dimaksud adalah umroh Ramadan mendapati pahala seperti pahala haji. Namun bukan berarti umroh Ramadan sama dengan haji secara keseluruhan, sehingga jika seseorang punya kewajiban haji, lalu ia berumroh di bulan Ramadan, maka umroh tersebut tidak bisa menggantikan haji tadi. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan ia sangat ingin pergi berjihad, namun ia tidak mampu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup?" Ia menjawab, "Ibunya masih hidup." Rasul pun berkata kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumroh, dan berjihad." Hadis riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat. Yang ketiga, sholat fardu jamaah di masjid. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang berjalan menuju sholat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju sholat sunnah, maka ia seperti melakukan umroh yang sunnah." Hadis riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Dalam hadis lainnya, dari Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Barang siapa yang keluar untuk sholat sunnah duha, yang dia tidak melakukannya kecuali karena itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumroh. Dan yang melakukan sholat setelah sholat lainnya, tidak melakukan perkara sia-sia antara keduanya, maka pahalanya ditulis di Iliyin atau kitab catatan amal orang-orang yang soleh." Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Yang keempat, melakukan sholat isyraq. Dalilnya adalah dari hadis dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumroh secara sempurna." Hadis riwayat At-Tabrani.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh." Beliau pun bersabda, "Pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kelima, menghadiri majelis ilmu di masjid. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya." Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Yang keenam, membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ada orang-orang miskin datang menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka memiliki kelebihan harta sehingga bisa berhaji, berumroh dan berjihad serta bersodakoh. Nabi Shallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian dan dengannya dapat terdepan dari orang yang setelah kalian. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian, kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir di setiap akhir sholat sebanyak 33 kali. Kami pun berselisih. Sebagian kami bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali. Aku pun bertanya kepadanya." Nabi SAW bersabda, "Ucapkanlah subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar sampai 33 kali." Hadis riwayat Bukhari nomor 843. Abu Soleh yang meriwayatkan hadis tersebut dari Abu Hurairah berkata, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin kembali menghadap Rasulullah SAW. Mereka berkata, "Saudara-saudara kami yang punya harta atau orang kaya akhirnya mendengar apa yang kami lakukan. Lantas mereka pun melakukan semisal itu." Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Inilah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Ia kehendaki." Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, bertekad untuk berhaji. Siapa yang memiliki uzur namun punya tekad kuat dan sudah ada usaha untuk melakukannya, maka dicatat seperti melakukannya. Contohnya, ada yang sudah mendaftarkan diri untuk berhaji, namun ia meninggal dunia sebelum keberangkatan, maka ia akan mendapatkan pahala haji. Kenapa sampai yang punya uzur terhitung melakukan amalan? Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, dalam suatu peperangan atau perang Tabuk, kami pernah bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut melakukan perjalanan perang, juga tidak menyeberangi suatu lembah, namun mereka bersama kalian dalam pahala. Padahal mereka tidak ikut berperang karena mendapatkan uzur sakit." Hadis riwayat Muslim. Dalam lafaz lain disebutkan, melainkan mereka yang terhalang sakit akan dicatat ikut serta bersama kalian dalam pahala. Juga ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari Anas radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan berkata, "Sesungguhnya ada beberapa orang di Madinah yang ditinggalkan tidak ikut peperangan, namun mereka bersama kita melewati suatu lereng dan lembah, padahal mereka terhalang uzur sakit pada saat itu." Hadis riwayat Bukhari. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang sakit atau bersafar, maka ia dicatat mendapatkan pahala seperti ketika ia dalam keadaan mukim atau tidak bersafar atau ketika sehat. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah 7 amalan yang insya Allah bila kita sungguh-sungguh melakukannya, kita insya Allah akan mendapatkan pahala setara dengan pahala ibadah haji.
Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga Mutiara Soleha hari ini penuh manfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta aktifkan loncengnya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat berikutnya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.